Halo semuanya, selamat datang di presentasi pembelajaran dengan tema perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Saya, Divka Wanitiasi, akan menjelaskan mengenai dua pendekatan utama dalam penelitian ilmiah yang sangat penting untuk kita pahami. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa itu penelitian? Nah, penelitian itu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik. Dalam dunia akademik, terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, agar penelitian bisa tercapai secara efektif, kita harus dapat memilih metode yang tepat agar penelitian bisa tercapai secara efektif. Nah, apa sih penelitian kualitatif ini? Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang narasumber. Fokus utama dari penelitian ini ada pada makna, pengalaman, persepsi, dan motivasi. Metode penelitian kualitatif itu bersifat eksploratif dan interpretatif. Nah, penelitian kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik loh. Yang pertama, desain yang fleksibel. Kedua, pengumpulan data yang bersifat non-numerik. Ketiga, menggunakan sampel kecil dan purposif. Keempat, analisis data dilakukan secara tematik. Kelima, peneliti berperan secara langsung sebagai instrumen utama. Kapan sih kita bisa menggunakan penelitian kualitatif ini? Nah, kalian bisa menggunakan penelitian kualitatif ini jika ingin memahami pengalaman subjektif individu. Yang kedua, topik masih jarang diteliti. Yang ketiga, tujuan untuk mengembangkan teori. Keempat, perlu memahami konteks budaya dan sosial. Kelima, pertanyaan berbentuk mengapa dan bagaimana. Berikut jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, ada etnografi, yang merupakan penelitian mendalam tentang perilaku yang terjadi di kelompok sosial atau budaya tertentu, yang tujuannya dapat memahami budaya dipandang dari sisi pelaku budaya atau anggota kelompok budaya tersebut. Yang kedua, ada studi kasus, merupakan penelitian mengenai manusia, peristiwa, latar secara mendalam. Tujuan penelitian yang bertujuan mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Yang ketiga, ada studi dokumen atau teks yang merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis berupa buku, surat kabar, majalah, dan sejenisnya. Yang keempat, observasi, merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu untuk mengamati atau memahami perilaku kelompok orang maupun individu pada keadaan tertentu. Selanjutnya ada wawancara, merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Selanjutnya, fenomenologi, meneliti setiap gejala atau peristiwa apa saja yang muncul dan terdiri dari rangkaian peristiwa yang melingkupinya. Lalu, grounded theory, merupakan pengembangan teori dari fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Yang terakhir, penelitian sejarah merupakan penelitian untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk mengkonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematif dan objektif. Selanjutnya ada analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama, reduksi data yang diperoleh dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Yang kedua, penyajian data yang diperoleh menurut pokok permasalahan atau dibuat dalam bentuk matriks. Yang ketiga, penyimpulan dan verifikasi merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Yang keempat, kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Nah, selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini kebalikan dari penelitian kualitatif, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis dengan data numerik. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pengukuran, prediksi, dan generalisasi. Metode penelitian kuantitatif ini bersifat objektif dan dedukatif. Penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, desain yang terstruktur, kedua, data yang dikumpulkan berupa angka,
Ketiga, menggunakan sampel besar dan acak. Keempat, analisis dilakukan secara statistik. Kelima, objektivitas yang sangat dijaga. Kapan sih metode penelitian kuantitatif ini cocok digunakan? Nah, metode ini cocok digunakan jika ingin, yang pertama, mengukur seberapa sering suatu fenomena itu terjadi. Yang kedua, menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Yang ketiga, menguji validitas dan reliabilitas alat ukur. Yang keempat, menggeneralisasikan hasil ke populasi luas. Yang kelima, menjawab pertanyaan seperti berapa banyak atau apakah ada hubungan? Berikut adalah beberapa perbedaan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pada aspek tujuan, metode kualitatif ini untuk memahami makna, sedangkan pada metode kuantitatif lebih berfokus pada pengujian hipotesis. Yang kedua, pada aspek jenis data, metode kualitatif bersifat non-numerik, sedangkan metode kuantitatif ini bersifat numerik. Ketiga, pada aspek pendekatan metode kualitatif bersifat eksploratif dan indukatif, sedangkan metode kuantitatif bersifat verifikatif dan deduktif. Keempat, pada aspek ukuran sampel, metode kualitatif ini biasanya kecil dan dipilih secara purposif, sedangkan metode kuantitatif justru memerlukan sampel yang lebih besar dan dipilih secara acak. 5. Pada aspek analisis, data metode kualitatif dilakukan secara tematik dan interpretatif, sedangkan metode kuantitatif menganalisis data dengan statistik inferensial. Keenam, pada aspek hasil metode kualitatif bersifat mendalam dan kaya konteks, sedangkan metode kuantitatif cenderung generalisasi dan berbasis statistik. Nah, ada contoh dari penelitian kualitatif yaitu seperti studi fenomenologi tentang pengalaman mahasiswa baru dalam menyesuaikan diri di lingkungan kampus. Sedangkan contoh dari penelitian kuantitatif itu seperti pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, kadang pendekatan terbaik adalah menggabungkan keduanya. Metode campuran atau mixed methods ini mengombinasikan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk pemahaman yang lebih lengkap. Contoh, seperti survei yang masuk pada metode kuantitatif, lalu dilanjut dengan wawancara mendalam yang masuk pada metode kualitatif. Sekian presentasi pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran tadi membantu teman-teman untuk lebih memahami perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sampai jumpa.